Meriam dari Cina Place hamil. Bukan kakak yang hamil sayang, tapi sepertinya ke arah, jelas Alexa mengelus kepala Bilqis. Tidak mungkin kak, Ara nggak merasa mual-mual dan nggak ada tanda-tanda orang hamil. Bantah Ara tak percaya, padahal hatinya sudah berdegup kencang karena berharap dirinya benar-benar hamil. Tidak semua orang hamil itu harus mual dan pusing, Ra. Ada juga orang hamil tapi mereka sehat-sehat saja, dan itu artinya kandungan kamu baik-baik saja. Jelas Putri lembut membuat mata Ara berkaca-kaca karena terharu. Benarkah kak? Lalu bagaimana caranya Ra tahu kalau Ara sedang hamil? Tanyanya polos membuat mereka semua terkekeh geli karena Ara tetaplah masih polos walaupun dirinya sudah sembuh. Sama Bilqis ada test packnya, kakak mau coba? Ujar Bilqis membuat mereka semua langsung menatapnya. Kamu hamil deh? Tanya Putri penasaran. Tidak kak, cuma Bilqis sering bawa test pack kemana-mana untuk mengantisipasi kalau Bilqis hamil di luar rumah. Balas Bilqis polos membuat mereka semua tertawa kecil karena jawaban Bilqis yang selalu kocak. Ya sudah, kamu tes sana Ra, siapa tahu benar kalau perut kamu ada isinya. Pinta Putri tersenyum lembut. Gimana caranya kak? Ara nggak tahu. Ucap Ara polos membuat mereka semua tepuk jidat. Kakak pipis lalu urin kakak itu masukkan ke botol kecil terus kakak minum. Jelas Bilqis membuat Alexa menjewar telinganya. Aduh, ampun kak, ampun, ujar Bilqis pura-pura sakit. Dasar gadis nakal, ucap Alexa gemas. Sena yang melihatnya pun tertawa pelan, karena ia merasa Bilqis sangatlah lucu dan usil, sama seperti yang Om Yogi ceritakan padanya. Sudah, jangan berantem lagi. Mana tes packnya dek, biar Ara bisa langsung tes, lerai Putri. Ayo temani Bilqis mengambilnya di dalam bus, ajak Bilqis merangkul lengan Ara. Pergi saja kalian berdua, nanti kami nyusul setelah para suami kita selesai berselancar, ujar Alexa, karena bila mereka semua pergi tidak ada yang menjaga anak-anak. Kak Alexa ikut mereka aja kak, karena takutnya si Bilqis kerjain Ara lagi, malah nanti urinya disuruh campur keju. Pinta Putri membuat Alexa mengangguk kepalanya. Ya sudah ayo ladies, ajak Alexa merangkul lengan kedua gadis polos dan usil itu pergi meninggalkan Sena dan Putri yang menjaga anak-anak. Kapan kalian akan menikah, Seh? Tanya Putri tersenyum lembut pada Sena. Terserah Om Dito maunya kapan, Kak? Balas Sena menunduk kepalanya karena malu. Makanya saya minta sama kakakmu agar mempercepat pernikahan kalian biar langsung bisa ahem-ahem seperti kami. Goda Putri membuat rona di wajah Sena semakin merah. Apalagi Kak Dito itu sangat tampan, banyak banget pasti dokter wanita di sana yang suka sama dia. Jangan sampai kamu ditikung nantinya, ujar Putri dengan raut wajah serius. Sena terkejut mendengar ucapan Putri. Ia tak pernah berpikir bila ada yang menyukai Dito, dan juga ia baru menyadari bahwa Dito sangatlah tampan dan masih muda. Ia teringat pada Elsa yang menyukai Dito, namun Sena membayangkan bila ada wanita sejenis Elsa, namun punya hati yang baik. Ia takut Dito akan berpaling darinya. Enggak, Om Dito itu punya Sena dan akan selalu milik Sena. Pokoknya setelah pulang nanti, Sena harus minta sama kakak agar cepat-cepat nikahin Sena. Batinnya takut bila Dito berpaling. Putri yang melihat Sena terdiam dengan raut wajah yang ketakutan pun menyeringai. Ia berhasil menakuti Sena seperti yang Arka suruh, karena sebelumnya Arka pernah menyuruh Putri untuk menakuti Sena agar mempercepat pernikahan Dito. Baik kak, nanti Sena pulang langsung minta nikah sama kakak, balas Sena yakin penuh semangat. Kok bau ya? Aaron, apa kamu kentut? Tanya Brian menutup hidungnya karena mencium bau tak sedap seperti telur busuk. Enggak lah, kentutnya Aaron itu bersuara seperti motor Vespa dan tidak bau, balas Aaron jujur menutup hidungnya. Emang ada kentut yang tidak bau? Tanya Brian penasaran. Ada, kata Grandma. Kalau kentutnya bersuara seperti motor Vespa itu tidak bau, tapi kalau kentutnya tidak bersuara itu baunya seperti yang kita cium sekarang, seperti telur asin busuk. Udah asin, busuk lagi. Jelas Aaron membuat mereka semua mengangguk kepalanya. Prep, Arin jorok, kentutnya bau, teriak Brian kesal menutup hidungnya. Arin hanya mengedikkan bahunya seperti tak bersalah. Emang ada kentut yang wangi? Kalau ada bilang sama Alin biar Alin beli 1 miliar, balas Arin acuh. Nah, kalau yang begitu kentutnya model apa? Tanya Brian menutup hidungnya pada Aaron. Kalau itu model meriam dari Cina, sudah suaranya besar ditambah berbahaya. Sekali lepas, bisa buat orang teler di tempat. Jelas Aaron berlari meninggalkan Arin diikuti oleh Brian. Brian mau kemana? Tanya Arin menaikkan alisnya dikala Brian berjalan mundur. Hehehe, Brian gak kemana-mana kok, balas Brian dengan suara parau karena menutup hidungnya.
"Terus kenapa jalannya mundul-mundul seperti Syahrini?" ujar Arin menarik sudut bibirnya. "Itu Brian mundur karena cantiknya Arin udah kelewatan," balas Brian tersenyum kaku menggaruk tengkuknya yang tak gatal. "Dasar gombal," ketus Arin tersenyum manis membuat Brian ikut tersenyum dan tanpa sadar melepaskan tangannya yang menutup hidung. "Oh ya ampun, kentutnya seperti corona yang tak hilang-hilang baunya," gumam Brian kembali menutup hidungnya. "Gimana, positif hasilnya?" tanya Alexa semangat bersama Bilqis. Hiks, enggak kak, hasilnya garis 2 merah bukan positif," balas Ara menangis sedih membuat Alexa dan Bilqis langsung merampas tes pack dari tangan Ara. "Ya Allah Kak Ara, polosnya udah bisa disedekahkan untuk orang lain, masa garis 2 merah tidak tahu apa artinya?" Pokik Bilqis kesal dikala melihat hasil tes pack yang ternyata Ara benar hamil. "Ra, kamu hamil?" Jelas Alexa senang membuat Ara terkejut. "Apa benar Kak, tapi di sini tidak ada kata positifnya?" tanya Ara serak menahan tangisnya. "Memang tidak ada Ra, kalau garisnya 1 itu berarti negatif, sedangkan kalau garis 2 berarti positif. Dan sekarang kamu hamil Ra," terang Alexa semangat membuat Ara langsung menangis haru. "Alhamdulillah ya Allah, hiks, pasti nanti Kak Leo akan bahagia mendengarnya Kak." Hiks, alhamdulillah ya Allah, ujar Ara menangis haru, tak henti-hentinya ia mengungkapkan rasa syukur. "Sudah jangan nangis lagi, sekarang ayo beritahu suamimu," ajak Alexa lembut. "Ya Allah, Bilqis juga pengen hamil," gumam Bilqis sedih. "Kabulkan doa Baim ya Allah," batin Bilqis menangis. Kesalnya Kemal ditambah terkejutnya Leo. Tak terasa senja telah datang menggantikan mentari yang tadinya terbit di sebelah timur. Langit yang tadinya biru berganti warna dengan jingga kehitaman membuat sekelompok manusia yang berada di pantai langsung beranjak pulang ke kediaman mereka masing-masing. "Mereka sepertinya kelelahan main air tadi di pantai," ujar Putri tersenyum lembut memangku Arin yang terlelap. "Iya sayang, mereka tadi benar-benar bahagia. Lihat saja, Arin dan Aron yang tadinya menangis tidak ingin pulang. Aku harus merayu mereka dengan iming-iming membeli mainan baru untuk mereka. Baru mau pulang," balas Arka mengelus kepala Aron yang tidur memeluknya. Begitu juga dengan Brian yang tidur di pangkuan Bilqis dan Brian di pangkuan Kemal. Sedangkan trio M tidur di atas kasur mereka yang dirancang khusus dalam minibus tersebut. Kemal melihat raut wajah Bilqis yang sepertinya sedih. Ia pun memilih bertanya nanti di rumah saja karena mereka hampir tiba ke pensiun. Sedangkan Ara tak henti-hentinya ia tersenyum cerah seraya membelai rambut Leo yang tertidur di bahunya. Dikecupnya punggung tangan Leo berkali-kali oleh Ara. Ingin sekali ia memberitahukan kehamilannya pada Leo, namun ia memilih diam. Besok pagi saja dia akan memberi kejutan untuk Leo, pikirnya. Dimas dan Alexa pun terkekeh geli melihat Leo yang begitu manja dengan Ara. Dimas dan yang lainnya tahu tentang kehamilan Ara karena istri mereka yang memberitahu. Dito mendengarnya pun merasa sangat senang karena sebentar lagi ia akan memiliki keponakan dari adik tercintanya. "Om," panggil Sena membuat Dito langsung menatapnya. "Iya sayang," balas Dito lembut membuat pipi Sena merona karena mendengar Dito memanggil dirinya sayang. "Kalau pernikahan kita dicepatin gimana?" tanya Sena pelan membuat Dito terkejut. "Apa sih, kamu mau pernikahan kita dicepatin?" tanya Dito menekankan perkataannya karena tak ingin membuat anak-anak bangun. "Hyum, Sena gak mau lagi lama-lama pacaran. Sena juga ingin seperti Bilqis dan juga Kak Ara yang menikah muda," balas Sena yakin membuat perasaan Dito merasa berbunga-bunga. Pandangan Dito dan Sena bertemu, perlahan namun pasti Dito mendekatkan bibirnya ke bibir Sena. Sedikit lagi bibir mereka bertemu namun gagal dikala mendengar suara seseorang. "Belum sah woi, duriannya belum matang jadi jangan dibelah dulu," tegur Arka menatap Sena dan Dito dari kaca spion karena Arka dan Putri duduk di kursi paling depan. Wajah Sena langsung berubah merah padam seperti tomat rebus karena malu kepergok Arka. "Astagfirullah ya Allah, ampuni diri hamba yang jomblo ini. Mohon lancarkan niat hamba untuk menghalalkan salah satu hambamu yang berada di samping hamba ini ya Allah," batin Dito berdoa. "Apa kita makan malam dulu?" tanya Jimmy. "Jangan Pak, kita langsung pulang ke rumah masing-masing saja, karena kasihan anak-anak tidur, lagian kita juga tadi sudah makan di pantai Pak," balas Arka diangguki oleh yang lainnya. Perjalanan pun berlanjut hingga tak terasa mereka diantar ke rumah masing-masing oleh bawahan Dito. Kemal menunggu Bilqis keluar dari kamar mandi. Ia tak sabar ingin menanyakan mengapa Bilqis terlihat murung tadi di dalam mobil. Hingga tak seberapa lama Bilqis pun keluar dengan memakai lingkarnya seperti biasa. "Loh Habi belum tidur?"
Tanya Bilqis terkejut. Bagaimana bisa aku tidur kalau peri tidurku tidak memelukku? Balas Kemal langsung menggendong tubuh Ara meletakkannya hati-hati di atas kasur. Kenapa periku ini sedih, Hem? Tadi aku lihat di dalam mobil mulutnya monyong seperti kerucut. Ayo kasih tahu sama pangeranmu ini apa yang sebenarnya terjadi. Tanya Kemal lembut seraya menggoda Bilqis dengan mencolek dagu Bilqis. Bilqis sedih aja kita nikah hampir 1 tahun tapi Bilqis belum hamil juga. Padahal sudah 3 bulan yang lalu Bilqis tidak mengkonsumsi pil KB lagi. Kenapa Allah nggak adil? Kak Ara yang baru menikah 4 bulan yang lalu tapi mengapa dia duluan hamil? Apa Bilqis mandul? Bilqis takut. Kalau ucapan Bilqis terpotong karena Kemal langsung mencium bibir Bilqis. Untuk pertama kalinya Kemal mencium Bilqis dengan kasar dan penuh nafsu hingga ia merasa Bilqis kehabisan napas. Baru ia menghentikannya. Ingat Lob, aku tidak suka kalau kamu mengatakan hal buruk yang seperti tadi. Kamu tidak boleh langsung berburuk sangka pada Allah dan juga berpikir negatif seperti yang kamu pikirkan. Ingat Lob, semua itu butuh proses. Tidak ada hal yang instan di dunia ini. Semua butuh usaha dan doa. Kamu jangan terlalu cepat menyerah. Kita baru coba 3 bulan Lob, bukan 3 tahun. Kamu tidak boleh membandingkan dirimu dengan Ara. Setiap orang mempunyai kecepatannya masing-masing dalam menggapai hal yang mereka inginkan. Wajar bila Ara diberi kebahagiaan dari Allah dengan diberinya kehidupan dalam rahimnya. Apa kamu lupa kalau kehidupannya dulu seperti apa, Hem? Dia itu sangat menderita, jadi wajar bila dia diberi sedikit kebahagiaan. Terkadang kita lupa dengan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita karena kita sibuk melihat kebahagiaan orang lain. Jadi mulai sekarang aku tidak ingin mendengar kamu berbicara seperti ini lagi, karena kalau tidak aku gak akan mau berbicara lagi dengan kamu. Tegas Kemal lembut seraya menghapus air mata Bilqis yang mengalir. Bilqis menangis tersegukan memeluk erat tubuh Kemal. Ia sangat senang Kemal selalu dewasa dan bijak dalam memberikan nasihat kepadanya. Terlebih lagi Kemal yang selalu berbicara lembut meski sedang marah. Kalau begitu ayo kita usaha lagi, kamu yang di atas. Lanjut Kemal membuat Bilqis langsung tersenyum lebar. Ayo, bahas Bilqis semangat langsung membuka link airnya hingga pada malam itu terjadilah hal yang seharusnya terjadi antara pasangan suami istri. Malam berganti pagi, bintang-bintang yang tadinya berkelap-kelip menghiasi hitamnya langit digantikan oleh awan putih. Bunyi alarm membangunkan seorang istri yang cantik dan polos. Ia tersenyum hangat dikala melihat sang suami tercintanya tidur memeluk posesif dirinya. Perlahan namun pasti, ia memindahkan tangan suaminya dari pinggangnya. Sang istri tersebut yang tak lain adalah Ara, bangkit dari kasur berjalan mengambil kotak kecil yang disimpannya di laci meja rias. Ia tersenyum manis menatap kotak tersebut. Semoga kamu bahagia, Kak. Gumam Ara tersenyum manis. Ia pun berjalan menghampiri Leo. Diusapnya lembut kepala Leo membuat seempunya melenguh. Kakak bangun kak. Kak, Ara ada hadiah untuk kakak. Lanjut Ara mencubit pipi Leo. Hadiah apa sayang? Tanya Leo serak membuka matanya menatap lembut wajah Ara yang tampak teduh dipandang. Ayo kakak duduk dulu. Pinta Ara membuat Leo langsung duduk dan mengusap matanya. Ini apa sayang? Tanya Leo bingung menatap kotak kecil yang diberi Ara. Buka aja kak, ini hadiah yang kakak idamkan dari dulu. Ucap Ara membuat Leo semakin penasaran. Ia pun langsung membuka kotak kecil tersebut. Mata Leo langsung membulat sempurna menatap tespek tersebut. Sayang kamu hamil? Tanya Leo terkejut dengan suara yang serak yang menahan tangis.